kalau seandainya misalnya ada teman saya meninggal, misalnya ada teman saya meninggal, kan, Bang, saya pakai jas atau pakai apa? Saranku, kalau kau meninggal, kau pakai jam Rolex. Ya, kenapa gitu? Iya, saya akan sarankan pakai jam Rolex. Iya kan, kita kan mau ketemu Tuhan, masa kau ketemu Tuhan pakai jam Rolex? Yesus kayak pocong sih, lagi gila. Pakai jam Rolex. Adakah Yesus meminta seperti itu kalau kau datang ke tempat aku cantik-cantik ganteng? Iya dong, kan Yesus berkata, kalau kau ingin ketemu sang raja, berdandanlah dirimu. Masa kau ketemu sang raja, pala kau ikat kayak tali pocong kayak pernah kau? Berdandan, berarti yang laki-laki juga berdandan, pakai lipstik. Iya, kalau laki-laki pakai Rolex, pakai sepatu Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton ya, Louis Vuitton sepatunya ya. Iya, terus. Jadi kalau yang orang miskin? Kalau orang miskin, bungkus aja pakai goni. Bungkus pakai goni. Kau berarti jelas ya? Udah jelas, berarti Kristen itu masuk neraka semua. Terus kenapa mesti sepatu terbalik juga? Kalau ada sepatu yang terbalik pada waktu acara pemakaman, itu bukan salah orangnya. Mungkin waktu itu sepatunya hilang satu, jadi dia nggak beli ke pasar. Yang di kiri di kanan di kiri. Aku sering kali kayak gitu. Ya udah, kalau kau lihat, kau ganti, kau pindahin, jangan kau diam-diam baik. Kau yang lihat. Itu kan adat. Ya kan? Itu nggak masalah lah. Jadi intinya begini, saranku gini aja lah. Bertobatlah kalian, kasihan aku ngeliat kalian masuk neraka. Udah, kau masuk neraka, udah selesai. Gak ada cerita masuk neraka. Sekarang gini aja. Dikasih tahu ini anaknya ya. Udah, sekarang gini aja. Konsep yang aku inginkan itu adalah aku bisa menyiapkan 5 juta penonton sesuai dengan keinginanmu dan kau dibayar. Kita diskusi offline berdua, masing-masing megang panci. Ayo, berani? Nggak boleh kita megang panci karena itu kan takut nanti dipukulkan panci meninggal pula kau, jangan. Loh, enggak, ya makanya sama-sama kita megang panci, kau megang, aku juga pegang. Wasitnya ateis. Ya nanti kalau misalnya kau kalah dulu, tiba-tiba kupukulkan berdarah kepala kau. Dari mana jalannya kalah? Semua Islam itu kebenaran. Apa yang kau tanya bisa dijawab. Buktinya tadi kutanya, dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Ya biar wasitnya yang menilai. Ya, dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Biar wasitnya menilai. Ngapain kau wasit yang menilai? Yang menilai itu Tuhan, bukan wasit. Kan kita siapkan wasit satu, wasitnya dari ateis. Kau percayakan masih tahu manusia bodoh kali kau. Ya, masa netral. Nggak ada netral di dunia. Ateis itu pun adalah pekerjaan setan. Bukan, dia menilai hasil diskusi kita berdua gitu loh. Ini ngapain kau serahkan hidup kau ke orang ateis? Kalau dibilangnya kau mati lah kau. Tapi diskusi biar 5 juta penonton. Gimana? Jadi gini aja sebenarnya kesimpulannya ya. Saya ambil kesimpulannya. Ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Urusan Abraham ini masalah panci dulu. Ini konsep. Iya, intinya kan sebenarnya di sini kan cuma kecemburuan. Anak istri kedua mau menuntut warisan. Ini sudah banyak yang menyumbang di bawah ini. Penonton ini banyak menyumbang. Mau dibayar lagi. Minta 150 juta, ayo. Didukung. Megang panci masing-masing kita. Kau pun juga congor aku nanti kalau wasit kata, gimana? Nyambung nggak jawaban apa blender ini? Nggak nyambung. Kau hajar congorku. Tepak katanya. Jadi sekarang berani nggak? Ditambah ada yang mendukung di bawah coba. Banyak, tengok 500 juta, 500 juta. Abijar. Gimana? Udah nyambung 7 juta, 5 juta di bawah. Ayo, apa lagi? Ini kalau memang mau, kenapa kalau harus ada pukul-pukulan? Karena begini. Karena kalau kau dipukul nanti ujung-ujungnya juga nanti jadi teman-temanmu ribut. Aku tahu. Enggak lah. Ini kan ada perjanjian, kita siap lah. Nggak ada siapa yang percaya sama perjanjian kau. Kita harus jadi kesepakatan. Kalau memang mau debat, kita debat. Tapi kalau debat nggak ada konsekuensinya, gitu aja sama aja. Orang mau nonton itu kan ada pemukulannya. Iya, karena ya nanti kalau kau salah kupukul berdarah pula kau meninggal pula kau. Nggak ada masalah, orang kita kesepakatan. Semua kita sepakat dulu, tanda tangan. Nanti kita tanda tangan dulu, tanda tangan bahwa siap, tidak ada tuntutan. Kan enak gitu. Tidak ada tuntutan di antara kita dua. Nah itu tidak ada tuntutan loh. Ini nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab, kalau kalah debat selalu cari topik-topik debat kusir. Ini kan namanya debat kusir cuman ya iyalah, kalau memang kau debat nggak usah ada embel-embel seperti itu.
Loh, cuma Intinya kau mau, maksudnya intinya ya kau jangan. kita berdebat nggak usah pakai fisik karena itu juga pasti dilarang pemerintah ketika Loh, ada nanti enggak lah, itu kan kesepakatan kita dua. Kalau kita dua ini setuju ya pemerintah kan nggak akan ada campur. itu kesepakatan itu kita nggak bisa punya kesepakatan Ki. Itu namanya membuat It- gaduh riuh itulah perlunya negara. ada uang diberikan untuk pengobatan. Nah, itu dia. Nah kalau kupukulkan nanti tiba pala kau udah hilang gitu. Enggak apa-apa, enggak mungkin hilang pakai panci kepalaku, enggak mungkin. Congor aja dipukul, ketepak kata gitu sekali. Oh, sedap kali. Itu. Nah, ya. Satu pertanyaan, kira-kira set nyambung nggak jawabannya? Ngeri Silakan juga ajar. kau. Kenapa kau coba? Kenapa nggak coba kau di depan tentara Israel aja kau begitu? Kau nggak Kalau dari pala kau Israel, hilang. aku nggak bisa bahasa Israel. Ini kan cari diskusi, debat offline langsung. Ah. Gimana? Main? Tapi pendapat internasional. Iya dia ini mau ngajakin ribut sebenarnya cuma alasan debat. Kan ngajak ribut katanya, kan orang kita diskusi, kan ngajak ribut. Mana pula ngajak ribut? Kita diskusi. Ini cari duit ini. Cari duit sekarang top. Diskusi antara Blender dengan Luga Tambunan disaksikan oleh 5 juta penonton yang konsekuensinya. Dia sekarang ngapain? Udah kau udah pasti kalah, ya kan? Ku tanya satu pertanyaan aja kau udah nggak bisa jawab. Ya iya, nanti wasit yang menilai. Kalau kata wasit hajar, Bukan Luga, wasit hajar. yang menilai. Jadi Kok siapa? jadi wasit yang menilai Loh, sih? untuk apa nih wasit? Jadi kayak mana menentukannya? Perdebat lo kalau namanya debat itu nggak boleh ada wasit. Wasit itu cuma bukan memutuskan. Iya, Enak yang aja. memutuskan nyambung tidaknya jawaban itu siapa? Yang memutuskan untuk memukul congor itu Yang siapa? memutusin Bukan gua wasit. lah, yang sesat dulu. Ngapain jadi wasit yang memutuskan? Wasit itu menentukan hajar Kau congornya di posisinya Blender, udah hajar. sesat masalahnya, jadi nggak perlu wasit. Kita yang Enggak, mau enggak. Jadi nggak bisa. Kau udah sesat. Kita Kalau yang nggak pakai wasit, putusin. kalau nggak pakai wasit, mana berantem kita? Ah, ini kan Ya, kalau mau berantem jangan sama saya. Nanti saya bukan mau serahkan berantem. ada yang berantem. Ini kan sekarang wasit yang menentukan. Sit, gimana? Nyambung nggak jawaban si Luka ini? Nggak nyambung. Hajar, hajar. Ketepak. Lah, Kalau berantem itu kalau orang orang aja sudah- tentara Israel. Kalau orang sudah nggak bisa debat jadinya begini. Siapa yang nggak bisa debat? Kalau orang bang, Aku konsep mengajak debat offline. ya kau kalahkan dulu berdebat. Kau aja belum bisa menang berdebat, terus kau bikin mau aneh-aneh lagi. Oke, baik. Ya, Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Apa bintangnya Yesus? Tuhan. Bingung kan? Bingung kan? Bingung kan? Nah, udah kalah. Woi, sudah kali dengan congor. Itu pak, set ajar. Pak. Wow, merah. Habis itu mulut kobel. Oh, sudah kali. Padahal aku namanya Jodian. Apa nama Jodian Yesus? Tuhan pula kau jawab. Apa enggak congor kau ajar? Kau Iya. ajar. Ini memang nih anak nih harus dilelekin dulu. Ya, Dikit. aku nanya. Weh, Akhir Blender sama Luga dikit dulu pembubukan loganya nanti dilanjut. Akhir Blender DM aku kayak Oke. nomor WhatsApp. Oh iya, nanti aku DM ya. Ya, sip. Lanjut. Jadi Luga ini Oke, offline. tanya sama kau. Ah, Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? masih itu aja aku tanya Allah lah. Loh, nggak bisa kau lari dari pertanyaanku, kucing. Ya sekarang wasit yang menilai. Nggak bisa. Kok selain ke wasit sih? Loh, Kau iya, mau lanjut. disebut selain Jadi ke nggak wasit? mungkin kalau tidak ada wasit, siapa yang menentukan untuk menghajar congor kita masing-masing? Harus ada wasit lah. Enggak, yang jawaban ini. menentukan itu adalah penonton, bukan wasit. Penonton, gimana kalau penonton wasit lah? Wasit juga memahami tentang apa yang mau didiskusikan. Temanya ini set. Nah, kira-kira nyambung nggak jawaban ini? Aku Kok menjawab. perdebatan yang nentuin wasit ada aja. Mana ada perdebatan yang nentuin Loh, wasit? kan misalnya gini, aku menjawab Allah dari pertanyaanmu. Aku menjawab Allah. Terus kau menjawab salah. Tanya wasit, Sit, salah nggak pertanyaan jawaban aku nih? Tapi yang wasit tanya. Wasit tengoknya. Wasit yang bibel. Akhirnya apa? Akhirnya, oh benar. Kalau benar, ya udah selesai. Oke, tadi kalau aku bertanya, Wah, ini aku bertanya contoh. Udah keok ini, udah keok. Enggak, aku tadi bertanya, Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Apa nama zodiak Yesus? Apa kau jawab? Apa kau jawab? Apa? Yesus, Apa? Yesus itu penguasa. Dia Aku nama Dia udah nanya ada dari dia. kakak. Ini lah kena ajar congor kau nih, gitu. Pak, wasit, sedap kali. dia berlaku buat kau seperti kamu manusia berdosa. Bukan loh, sekarang Kamu nyambung manusia ke jawaban. berdosa. Nyambung nggak? Ini bukti-bukti kalau congor kau kena ajar. Aku nanya zodiak Yesus itu apa? Kok kau jawab Tuhan? Nyambung nggak itu? Kan nggak nyambung. Zodiak itu adalah ramalan para dukun. Loh, iya. Dukun setan. Iya, Ngerti kau? Yesus itu lahir tahun berapa? Bulan berapa? Tidak berkuasa zodiak atas dirinya, dia sudah ada dari Aku nanya kekal. zodiaknya karena dia manusia. Oh, kasihan ini udah nggak mampu nih Kan berarti. nggak mampu. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya tentang kemanusiaannya?
Ya, terus Yesus bangkit Ya udah. dari kematian. Nggak Apa ada yang bantahan? bangkit. Aku tanya tentang kemanusiaannya. Ya, Apa nama zodiaknya? kau nanya zodiak, kalau kau mati kau jangan nanya-nanya. Kau aja Loh, ini mati kok. penentuan congor buka panci. Nggak bisa, Kita Kak, berdosa. mati. Kau nggak usah cerita berdosa. Yang pasti tadi kita sudah sepakat bahwasanya umat Kristen mau masuk neraka. Udah selesai. Apalagi nggak usah cerita berdosa. Udah. Sekarang ngapain kita dengerin orang meninggal? Orang meninggal nggak usah didengerin. Ya siapa yang ngajarkan mati pakai Yang jas? perlu kita dengerin adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kenapa kau udah Apakah mengikuti perkataan kita orang tadi sudah meninggal? sepakat ya? Ketika kalian tidak Tidak ada yang mengikuti ajaran- sepakat sama kau. Loh, Orang- sepakat tadi. Banyak Yesus saksi. itu udah bangkit. Wah, banyak kali congor Lu dia. bisa tahu, Yesus itu Wah, udah bangkit. sedap kali. Tolol. Goblok tahu. Sedap kali dihajar congor ini. Habis tidak jalan. Habis congor ini betul. Yesus bangkit dari kematian. Aku nggak ada cerita bangkit. Tadi kita udah sepakat. Ya Ketika salah kalian kau manusia berdosa dan wajar kau mati. yang masuk Kalau neraka kau Kristen. manusia berdosa, kau tidak ada yang nebus, kau tebuslah dosa kau di neraka sana. Umat Kristen Kalau masuk Yesus neraka. kan tidak. Kalau Kita Yesus sepakat. sudah menyelamatkan kami, nggak ada yang sepakat sama kau. Kau orang neraka. Nanti luga kan katakan Nggak kau di usah. neraka. Disorong pantatnya sama iblis. Tebang. Ayo diputar. Nggak bisa ucok kita. Ya. Yesusnya udah bangkit, sudah mengalahkan Nggak kematian. ada Tinggal urusan kau bangkit. sekarang. Kau Nggak tidak ada bisa urusan bangkit ini. kematian. Masuk neraka. Kristen selesai. Kita harus sepakat. Kapok kau. Nanti luga disuruh nunggeng sama iblis. Nunggeng ke luga. Disorong pantatmu sama iblis. Iblis kan berapi-api. Berapi-api bunyi. Pang pung pak puk pak puk juga. Jangan kau banyak-banyak makan cabai. Jangan. Itu pesan Lucifer. Ya. Jangan kau banyak-banyak makan cabai. Nanti kasihan juga iblis itu nanti nyorong punyamu. Nah, kita harus sepakat. Jangan kau lari dari tema lagi. Kita tuh udah punya kesepakatan. Siapa yang mengimani Tidak Yesus? ada yang sepakat sama Loh, kau banyak saksi. karena kau manusia berdosa dan bentar lagi kau Nggak mati. ada banyak saksi. Dengar ya. Tadi kita Kalau sudah kau mengatakan. mati, Siapa yang kan mengimani dulu kau Yesus? diikat pakai tali pocong. Oh enggak, kau pakai jas Ya. mati kebalik, ngapain? Kau disiksa dalam Ya. peti. Disiksa ke dalam peti, dimasukkan dikunci dari luar. Berusaha untuk keluar dari peti itu. Aja kau ditanya kau. Luga, Kau sini nanti kau. mati. Sini. Biarkan para kau diikat tali pocong, biar langsung kau ke neraka sana. Iya, Kristen masuk Bandel neraka kali ya. kau masuk neraka. Kristen masuk neraka. Sudah selesai. Bapak Semua kau Kristen, Lucifer. semua. Ya, Susah diatur kau. Enggak emosi lah, enggak emosi lah. Kok emosi? Enggak emosi lah. Saya nggak emosi sama kau. Kau cukup bilang cuma kau manusia berdosa, manusia hina kau. Sama kayak Bajigur. Kau juga lebih hina Aku lagi sudah daripada ditebus sama Yesus, Borjong. kapan pula Aku aja udah dapat Rois di surga, udah dapat malaikat. Naik apa kau ke surga? Naik Roh Kudus membawa saya. Terus aku kau nggak punya. Naik Roh Kudus. Emang Roh Kudus Masuk bisa gitu? neraka kau. Susah kau diatur. Kristen masuk neraka. Ke neraka kau. Kristen masuk neraka. Karena tidak mengikuti ajaran Yesus. Ngelonte aja kerjaan kau. Jangan Ya. kau ngelonte sama Lucifer, udah dibilang sama Tuhan. Bandel kau. Emosi, gak Jangan emosi kau lah. ngelonte aja Jangan kerjaan emosi lah. Bukan Gaji lah. emosi memang kau. Memang kau mau Pokoknya- dipakai masih Beelzebul, pantat kau mau Pokoknya dimasukin. Kristen mau masuk dijebol. neraka sesuai dengan kesepakatan Luga tadi. Tahu, masuk Siapa neraka. yang tidak mengikuti ajaran dan perintahnya pasti masuk neraka. Siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas? Ternyata Yesus tidak ada mengajarkan mati pakai jas. Artinya Kristen masuk neraka semua. Selesai. Ya kan? Selesai. Dia ini mau menyesatkan orang dengan bacotannya. Pertanyaannya nggak Loh, kok penting-penting. Jadi Kok habis nggak waktu. penting gimana? Kok nggak penting? Tapi kan tadi Aku sudah tanya katakan. tadi sama kau. Yesus membuat mujizat kekuasaan. Asik mujizat-mujizat aja sekarang. Itu aja. Nah, kau kan nggak mau menjawabnya. Sekarang Karena kau mau konsep- debat hasil. Pura-pura nanya aja. Konsep kita Pura-pura. adalah tadi kau mengatakan umat Islam masuk neraka. Aku bantah umat Islam masuk neraka. Sekarang kau jawab. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Allah. Tuh, salah kan si lontong kan? Nah, salah lagi. Sekali lagi. Sekarang aku tanya lagi. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? 1000 kali kau tanya itu 1000 kali ku jawab Allah. Ya, berarti kau 1000 kali kau salah. Makanya kau tidur. Gua hajar congor kau enak kali nih. 1000 kali kau bertanya, Yesus pakai kuasa siapa? Allah, aku jawab tetap. Salah, 1000 kali salah berarti kau. 1000 kali kau dihajar Kalau congor kau kau enak. salah, udah. Oke, Udah Roh Kudus itu keputusan. apa? Roh Kudus itu seperti apa? Tenang dulu, kau udah salah jawab. Kalau kau udah salah jawab, artinya kau diam. Jangan Nggak kau bisa. udah salah kalau kau Di ngajarin mana salahnya orang. aku? Di mana salahnya? Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Kudus kan? Kenapa kau bilang pakai kuasa Allah? Allah. Tuh, salah kan? Ya, oke, sekarang Roh Kudus itu kayak mana? Siapa Makanya- Roh Kudus itu? Oke, aku tanya, kalau kau mengatakan Roh Kudus, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus Siapa? yang membangkitkan dari kematian, Roh Kudus yang mengusir setan. Yang mengusir Berarti setan yang membangkitkan orang kematian. Berarti Roh Kudus Tuhanmu. Tuhanmu. Betul. Ya, berarti bukan Yesus. Selesai. Ya kan? Berarti bukan Yesus Tuhannya. Tuhan Kristen, Roh Kudus. Berarti bukan Bapa.
Ini udah murtad 50% dia, teman-teman, dia udah murtad 50%, tinggal 50% lagi. Dia sudah mulai mengakui ternyata di luar Bapa ada Tuhan lagi, yaitu Roh Kudus. Berarti kan sudah 50% dia murtad. Berarti sekarang tinggal bukan 50. Yesus Tuhannya Kristen, Roh Kudus Tuhannya. Nah, berarti kau kan sudah Ya iyalah. sekarang Kau mengatakan dia sudah mulai percaya Roh Kudus itu Tuhan. Sekarang Ya. tinggal aku tanya satu kali Ya. lagi. Rohnya Yesus siapa? Rohnya Yesus siapa? Rohnya Yesus. Ya roh Yesus sendirilah. Rohnya Yesus ya roh dia lah. Siapa Salah. sih yang memiliki roh? Jadi siapa? Salah. Siapa? Rohnya Yesus itu ada Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya Berarti yang saya- disalib itu Roh Kudus juga. Yesus itu kan firman. Kuasa dari firman atau roh dari firman itu adalah Roh Kudus. Makanya Yesus itu Tuhan. Dia ibunya Roh Kudus. Siapa ibunya Yesus? Coba kau jawab. Mana aku tahu? Ibunya Yesus Bunda Maria. Tuh, salah lagi kan udah 2 kali. Tuh. Lo kalau 3 kali salah, ku masukkan anak babi ke mulut kau. Congor babi ku makan. Congornya ku makan. Kau tahu kau congornya? Berani kau makan congor babi? Berani? Hah? Ku tanya sama kau. Pernah kau makan congornya? Ku tanya, Mas Dok udah 3 kali salah Enggak, lontong ku tanya ini. kau dulu juga. Pernah nggak kau makan congor babi? Pernah? Pernah? Ku tanya kau dulu. Pernah nggak makan congor babi kau? Masalahnya kau udah 2 kali salah. Kalau kau belum Bilang pernah sama makan kau. congor babi, Kalau sampai kau 3 kali ku sedot salah, congor kau, anak congor kau babi nih ku sedot. masukkan ke mulut kau. Iya, pernah nggak kau makan congor babi? Enggak, Pernah? Hah? enggak. Ah, kalau kau belum pernah makan congor babi, jangan coba diskusi sama aku. Congornya itu kesedot, toko. Congor kau lagi kesedot, toko. Ah, Gila. 2 minggu sekali aku makan congor babi, toko. Congor babi itu, Bagusan congor aku aja, makan. bagusan aja kok kayak babi ya. Ah, itulah. Kalau kau belum bisa makan, belum berani makan congor babi, jangan coba-coba diskusi. Oke, sama aku. sekarang ku tanya. Siapa ibunya Yesus? Bunda Siapa Maria. ibunya Yesus? Bunda Maria. Tuh, salah lagi. Ya, Jangan salah mulu kau menjawab, nanti ku Jadi masukkan siapa? nanti Jawaban sepatu kau siapa? kuda. Jawaban kau siapa? Siapa jawaban kau? Ibu kandung dari Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus ibu kandungnya ya. Roh Kudus ibu kandungnya. Jadi Roh Kudus ini perempuan. Iyalah. Perempuan. Iya dong. Betul. Oh, Pintar kau bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Allah Bapa Kapan mereka menikah? di dalam kekekalan. Kapan pestanya mereka? Pestanya kapan? Tuhan masa nggak ada pesta? Kapan pestanya? Kau sebutkan. Kapan pestanya orang itu? Kalau kau nggak bisa menyebutkan kapan pestanya, Kan sudah bahaya kau aku nih. Kan ku bilang dia sudah menyatu di dalam kekekalan. titik. Aku nanya pesta perkawinannya kapan? Pesta perkawinannya kapan? Aku bertanya itu loh. Pesta Kau perkawinan mereka itu sebagai kapan? manusia Antara Roh tahu Kudus tadi dengan sudah. Roh Bapa itu. Bukan, Ucok. Kau tadi 3 kali salah jawab. Jangan nanya mulu palak kau, nanti ku masukkan Ya nanti iya, mulut babi sekarang ke mulut oke, kau. kalau jawaban aku salah, aku mau minta tanggapin. Makanya aku tanya, kau tadi mengatakan ibu Masalahnya, kandung. iya masalahnya kau tadi kan udah 3 kali salah jawab. Harusnya Iya, kau kalau- sudah mati. Kau luruskan. Tiga. Kalau salah jawab, kau luruskan. Aku luruskan. Di mana salahnya? Jangan Makanya kau diam dulu. Jangan kau nanya-nanya. Jangan Kau diam. kali juga bicara. Kau Salah jangan jawab, kali. kau diam. Kapan Tuhan Diam menikah? dulu, tahu. Siapa saksi pernikahan mereka? Jangan dulu kau kebanyakan nanya. Loh, Orang kau tapi udah kau salah mengatakan jawab. ibu kandung Bunda Maria Roh Kudus. Bapaknya Roh Allah. Kapan mereka menikah? Siapa saksi Kan pernikahan sudah- mereka? Loh, siapa saksi pernikahan mereka yang menikah Tuhan kok goblok banget sih lo? Loh, makanya aku tanya, kau bilang mama Belum ibu ada kandungnya, bapak kandungnya. ciptaan, Ucok. Ciptaan belum Loh, ada. Loh, jadi kenapa kau mengatakan ibu kandung dan Tidak bapak ada kandung? lah. Hah? Ya memang itu bapak kandungnya. Ya kapan mereka menikah? Kan ku bilang di dalam kekekalan. Loh, gimana di dalam kekekalan? Siapa saksinya? Ciptanya belum tercipta, Borjong. Ya, jadi kenapa kau berani mengatakan bapak kandung, ibu kandung? Lah kan Yesus yang bilang Bapakku. Ini Ya iyalah. dengar? Berarti dia, Oh, dia. berarti ini keluarga, satu keluarga Tuhan ini sekarang. Sekarang Betul. keluarga Tuhan itu kan berarti ada kakaknya. Kakaknya itu tertulis siapa kepala keluarganya? Kapan mereka menikah? Otomatis mau buat kakak itu harus ada surat nikah. Nah, kan itu. Gimana nikahnya? RT-nya siapa rupanya? Nggak tahu lah, aku kalian jawab kok, lucu kau. Nah, kalau kau nggak tahu ngapain kau Jangan. nanya? Kalau kau belum pernah dapat undangannya, kapan kalian makan rendang babi? Harus ada undangannya. Betul. Ada rendang babi, ada makan. Jadi beginilah teman-teman ya, si lontong satu ini memang udah nggak bisa ngejawab dengan bandari. Gila. Jadi karena dia, kau diam dulu, karena dia udah nggak bisa ngejawab, dia tiba-tiba pura-pura gila. Ya. Pura-pura gila, nggak usah pengalihan. Nggak usah pengalihan. Aku bertanya Oke, sekarang. Saya tanya sama kau, Roh Kudus itu Tuhan atau Gabriel? Roh Kudus itu tadi ada yang mengatakan malaikat.
Iya, aku tanya, Roh Kudus itu malaikat Gabriel atau Tuhan? Nggak tahu aku Gabriel atau nggak, malaikat lah pokoknya. Oke. Kalau Roh Kudus itu malaikat, tentu kan kuasanya terbatas. Dia hanya satu di antara miliaran malaikat. Luga-luga di bawah ini typing di bawah, Kristen, emosi dia sama aku karena kau kalah debat. Kau gas lagi, debat kau marah mereka di bawah nih. Karena Kepala debat. karena debat Kristen, kau yang diandalkan umpama Kristen di bawah ini yang hujan-hujan. Sebentar, ya. Coba lebih gas lagi kau sedikit, lebih gas lagi kau. Kau bukan kalah sama aku, ya. Kau itu cuma belagak gila. Bukan, kau emosi di bawah, yang di bawah pendukung kau ini emosi. Ya, tidak, Karena tidak. kau kalah. Karena kau Nggak kalah. ada, nggak ada. Emosi orang tuh. Makanya kau harus jawab. Sekarang aku tanya. Andalkan kau tuh debater kau. Sekarang aku tanya, kalau kau memang menang, makanya aku tanya sama kau, Roh Ya. Kudus itu Tuhan atau malaikat? Malaikat. Malaikat, oke. Malaikat bisa nggak, satu malaikat bisa nggak mengusir ribuan setan? Nggak bisa. Nah, yang bisa yang mengusir jutaan setan, bahkan seluruh setan yang ada dalam semesta, itu yang mengusir Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan atau tidak? Yang membangkitkan seluruh orang mati nanti di akhir zaman, itu yang membangkitkan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Ya iya, kan istrinya Tuhan. Bapak. Oke, berarti bukan Yesus Tuhannya, selesai. Berarti bukan Roh Kudus. Berarti Benar. Tuhannya umat Kristen dulu. yang karismatik Roh Kudus, bukan Yesus. Selesai. Oke, sebentar. Jadi gini, Roh Kudus kan Tuhan. Ya. Allah Bapa juga Tuhan. Ya. kan? Ya, dua lah Bapa Tuhan. Tuhan dua. Sebentar dulu, Ucok, sebentar. Anaknya Bapa dan Roh Kudus adalah Yesus, anaknya yang tunggal. Sekarang kita tanya, kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya Tuhan bukan? Oke, anak Tuhan berarti satu keluarga ya. Ya berarti Yesus siapa? Tuhan kan? Ya anak, ya berarti anaknya kan, anak kan? Iya, anaknya, mamanya Ya Tuhan, udah. bapaknya Tuhan, anaknya Iya, Tuhan berarti bukan? mereka dalam satu keluarga. Nggak bisa ditentukan Betul. sekarang ini gue Nah. sama kau. Ketika bapak dan anak, apakah anak bisa disebut bapak? Kan enggak. Apakah bapak bisa Kalau disebut itu bapak? nggak usah kau tanyakan, Bapak memang bukan anak. Yang Ya kutanya udah. begini. Bukan berarti Yesus juga Tuhan. Kalau gitu. Kau dengar dulu pertanyaanku, ku bantu Ya, nanti bukan, kau. tadi kau mengatakan Yesus Bapaknya Tuhan. Tuhan, mamanya Tuhan. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, atau begini. Kucing kawin sama kucing, anaknya kucing bukan? Anak kucing. Ya betul. Di antara Anak satu kucing keluarga itu ada. bukan? Di antara satu Enggak, keluarga bukan. ada bapak anak. Di bibir kau. Enggak, jangan Yang- ke binatang. Ini kan logikanya. Karena Kalau binatang kucing- itu, dengar ya, Iya, binatang itu tidak ada, dengar juga, binatang itu tidak ada sebutan bapak, ibu, nggak ada, tetapi induk. Jangan kau samakan dengan binatang. Iya, Borjong, dengerin lah dulu omongan. Loh, mau komen borcong Kalau nih. si, Komen borcong. kalau singa, Jangan emosi lah. dulu nanti ku sentil nanti hidung kau. Jadi gini, kalau singa kawin sama singa, anaknya singa atau gorila? Kawin sama, ya anak singa. Nah, berarti singa kan? Anaknya Ya, itu singa cuma- bukan? Tapi Anak bapaknya singa bukan kucing. binatang. Ya, Iya, aku tanya ya, dulu. ya, Anak singa bukan? ya, tapi Sekarang dalam status, Diam dulu muncung kau. loh ya, Masukin nanti. ya kalau semua juga, kau manusia, kau anak manusia, anak orang, benar. Kau menikah dengan ibumu, kau jadi anak siapa? Anak orang. Dia anak Tuhan, benar anak Tuhan. Tetapi dalam status kan berbeda. Yesus anak Nggak, Tuhan, oke, nggak. anak Tuhan. Ya, Tapi anak dalam Tuhan, status Tuhan kan bukan. berbeda. Anak Tuhan, Bukanlah. Tuhan. Bukanlah. Anak kucing bukan? Kucing. Anak Tuhan? Anak Tuhan beda lah. Tuh. Karena, Ya udah karena ikuti konteks- aja lah. Ikuti Ini aja anak belum Tuhan tahu Tuhan, sih, dari anak Tuhan Tuhan. beranak, udah ikuti aja udah. Ah. Iya, si Borjong satu ini udah mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan, anaknya pasti Tuhan, manusia. Keluarga Tuhan udah, Kalau dia keluarga Tuhan udah. Ya berarti keluarga Tuhan kan? betul. Tuh, Nah, betul. kapankah Bapak Kalau kan, Yesus? Nensel Oke, kau. kapan Bapak Yesus dan Ibu Yesus kapan menikah? Enggak usah dulu kau tanya Borjong, kau tadi udah 4 kali. Kalau kau tidak bisa sebutkan, Tanya berarti mulu Yesus kau. anak zina. Yesus Makanya anak zina saranku itu. jangan kau kebanyakan coli. Bukan, Ini penyakit kalau kau tidak coli. bisa sebutkan kapan pernikahan mereka, berarti Yesus anak zina. Harus kau sebutkan. Ya harus kau sebutkan lah kapan mereka menikah. Jadi beginilah teman-teman, aku juga nggak tega mukulin dia ini kan, jadi udahlah aku serahkan. Nanti dia meninggal pulang nanti kan. Kapan mereka menikah? Sakit, Karena kan. ini dalam satu keluarga. Ini dalam satu keluarga. Setiap Udah, dua kakak keluarga. kau nggak usah terlalu banyak nanya. Udah ku jelaskan ibu kandung dari Yesus. Makanya. Roh Kudus, bapak kandungnya adalah Allah Bapa, otomatis anaknya Tuhan. Udah. Udah, tahu. kalau kau tidak bisa menyebutkan Udah, kapan kan? pernikahan mereka, berarti Yesus anak Itu zina. bukan Selesai. urusan kau, tapi Ya kalau udah, kau nggak tanya, masalah, nggak masalah.
Sebetulnya sama si Beelzebul bisa Ini, masalah sama Bang. kau. Nggak Bang, masalah. ketika aku nungging, lalu Beelzebul pengen ngebal-bal pantatku, itu kapan bang? Bisa kutentukan tanggalnya. Ya udah nggak apa-apa, kami menikmatin aja menonton. Jadi Tuhan itu ada tiga ya kayak? makanya bang, makanya bang dikatakan yang dikandung oleh Roh Kudus dari rahim Maria itu melalui rahim Maria. Jadi kalau dalam Martir, jadi kau setuju tiga Tuhan, keluarga Tuhan, setuju? Martir, Setuju lah. wih, itu ada nadimu yang ngomong, nggak ada tiga Tuhan, keluarga Tuhan. Setuju nggak? Martir, Ya, terserah bang Luga aja lah. buset dah, lu dapat murid baru tak? Enggak. Aduh mah, kalian kok takut-takut kali sama Luga ya, mentang-mentang dia nabi. Nggak bisa kalian bantah pernyataannya. Aneh-aneh kali kalian. Ini menyesatkan apa yang disampaikannya. Ketika dia menyampaikan sesuatu hal, kalian nggak bantah, berarti omongan dia benar. Sebentar ya. Sebentar ya. Malam ini si Blender ini di mata saya itu seperti anak kucing. Kau lo kucing. Kalian tahu nggak anak kucing? Apa hubungan di situ? Iya karena kau dari tadi ku jawab 5 kali kau salah. Makanya saranku kau buka pantat kau masukin si Beelzebul. Enggak, kau takut kali kalau martir. Kau bantah, coba. Coba nggak ada yang bisa bantah ngomongan dia. Masa Tuhan punya keluarga gitu? Gimana? Blender. Kau sepakat martir? Udah. Hah? Aku si Martin. Itu kan ilustrasi Luga bang. Loh, Betul. Ya kau setuju nggak? Setuju lah. Martir, kau setuju nggak tuh? Itu nabimu lu itu yang ngomong. Ya setuju aja kalau bang Ya. Luga. Ya, udah setuju dia. Mantap bang Luga, mantap. Iya, mah. Gawat kalian ya. Kok takut kali sama Luga? Takut kalau masuk neraka juga Luga. Jadi Luka ngomong gitu. Luka itu Roh Kudus itu perempuan, istrinya Bapak. Nah, perempuan inilah Roh Kudus yang melahirkan Yesus. Jadi Maria itu nggak ada sebenarnya. Maria itu hanya cerita-cerita saja. Gitu. Udah dijelaskan dari tadi. Ya, jadi gini ya. Jadi si Blender ini di mata saya itu sudah seperti anak kucing. Jadi cuma Bukan saya itu kan lu jelasin ini Bapak, Roh Kudus, Yesus, Bunda Maria kok dihilangin gitu loh. Ya Bunda Maria kan cuma ini doang, saluran doang, cuma hamba pembantu. Wah, Saluran ya, gila kali kau bah. Kejam kali kau Luga. Perempuan itu kurang ajar ya, mana? Ibunya Kau itu. pikir perempuan ibu, kau punya mama? Bapak, Kau punya itu mama bukan juga? ibunya, Apakah bukan mama kau dunia, bukan itu Roh perempuan? Kudus. Ibu Enggak, angkat mama kau bukan doang. perempuan. Kejam kali kau anggap perempuan itu saluran. Borjong. Loh, nggak Udah bisa kayak bilang gitu. tadi ibunya Yesus tuh Roh Kudus, kau bandel kali ya. Nggak bisa Nanti kau lagi anggap itu tahu. Bunda Maria sebagai saluran, numpang lewat, Ya, memang macam saluran paling doang. perempuan. Nggak bisa kayak gitulah. Kau macam nggak lain dari mama aja, dari perempuan. Ini masuk neraka nih anak satu. Nggak boleh kayak gitu. Bisa kau diatur. Jangan. Udah Kau kalah lahir kau dari ya. perempuan. Silakan kasih ke yang lain. Ya enggak, kau kan lahir dari Kalah. perempuan kan. Kau anggap itu Masih saluran ada gitu. saluran. Kau anggap saluran gitu. Jadi Kau nggak jangan kau- bandel kau Blender. Kau nggak memikirkan perjuangan orang bapakmu gitu, nggak kau pikirkan. Jadi kalau kau anggap perempuan itu Kau saluran, jangan banyak ngomong dulu. bukan, nggak boleh Mamanya kayak gitu. Yesus Kau itu Roh bernarasi. Kudus. Ini tentang kemanusiaan kita bahas, bukan masalah Tuhan. Konteksnya beda. Kalau masalah Tuhan, oke, imani saja, terserah. Tapi kalau kemanusiaan, masa kau anggap saluran? Nggak aja kau. Kasihan kali Bunda Maria ya. Iya. Manggung 9 betul bulan, kali. melahirkan dengan pertarungan nyawa. Masa dibikin jadi saluran? Gila kau Luga. Kau nggak aja. Tapi dia itu hamil itu bukan idenya dia, itu hamil dia idenya Iya, bapak. tapi nggak Ngerti bisa kamu, kau bilang dia Bang? sebagai saluran apa, numpang lewat, nggak bisa lah, harus hargai lah. Tanpa ada Memang Maria tidak ada saluran, Yesus. Enggak, tanpa adanya Maria, Si Maria. tidak ada Yesus, tidak ada Bordong. Tuhanmu. Sebelum ada Maria Yesus sudah ada. Nah, di mana Kambing. tertulis? Di mana Susah perjanjian kau lama kalau diatur. ada Yesus? Sebelum Di perjanjian Abraham lama ada, aku Yesus sudah ada. Di mana? Sebelum dunia Tunjukkan. ada, aku sudah ada. Tunjukkan datanya di Kau- perjanjian lama ada Yesus. Tunjukkan. Bandel kali kau. Tunjukkan di mana perjanjian lama ada Yesus. Tunjukkan. Mana? Di mana Udah kau perjanjian lama masa ada Yesus? lari. Intinya kau tadi nggak bisa Ya, jawab enggak, kau. di mana ada perjanjian lama ada dengan Yesus? Tunjukkan. kuasa apa Yesus membuat mujizat itu Allah. aja kau salah. Allah. Nanya lagi kau. Ah. Nggak Kutanya bisa sama kayak kau dengan gitu. kuasa apa Yesus bikin mujizat? Allah. Kau jawab. Allah. Nah, Allah. 1000 kali kau tanya. masukkan tunjukkan nanti Allah. anak kucing ke mulut kau ya. Sekali lagi kau jawab. Dengan kuasa Sekali apa? lagi. Allah. Dengan kuasa apa? Allah. Lama-lama kakiku ku masukkan ke mulut kau. 1000 kali kau tanya tentang Allah, nggak berubah. Nggak berubah. Kau masa nggak ada. Dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat? Sebagai Cocok saluran, kau. kau bilang perempuan itu sebagai saluran numpang lewat kan? Jangan dulu kau pura-pura lari. Nggak bisa kayak gitu. Dengan kuasa apa Allah kau dari Yesus perempuan juga. membuat mujizat? Allah. Salah, Roh Kudus. Salah, suka hati kau lah salah. Kau ditampar congoro pakai panci. Oke. Udah diskusi Jangan offline aja tanya. kita, offline aja kita diskusi offline yuk. Yuk, kapan yuk? Yuk, offline aja yuk. Suruh kali aku Alah, yuk. nggak usah lari koplen, nggak usah jauh-jauh koplen. Suruh kali aku yuk, kapan yuk? Yuk. Offline aja kita yuk. Biar lebih jelas. Di sini aja kau kalah minta Biar offline. tahu juga siapa yang kau. benar siapa yang salah. Ah, offline aja langsung, apa lagi? Gak Aku aja. mau offline kalau sama Donditan boleh lah, kalau sama Jakirna Iya. Blender, sama aku blender. pakai panci.
Bunda jadi wanita penasaran nih. Coba Bunda mau tanya martir nih. Martir. Iya, Tadi iya, dulu. iya. Kamu setuju nggak pernyataan Luga kalau Bunda Maria itu saluran, sebagai saluran aja? Coba jawab. Kalau itu sih kata-katanya terlalu kasar. Ah, tuh Luga. Masa orang Kristen semua yang dengar apa diiyakan aja omongan Luga? Bunda Maria nggak ada itu apa-apanya. tidak kasar. Jadi Ya, kalau jadi misalnya saluran lagi. masalahnya Saluran apa? Saluran Sebentar, karet gitu itu. kok gitu. Ibunya Yesus itu Roh Kudus. Jadi jangan kau paksa-paksa si Maria jadi ibunya Yesus. Kalau ibu angkat boleh, tapi kalau ibu kandung nggak boleh. Ibu kandunglah tetap ibu kandung. Kita harus menghormati ibu kandung kita. Selama kau tidak bisa menunjukkan kapan mereka menikah, Yesus anak zina. Nggak Selesai. usah, kau juga nggak bisa menjawab pertanyaanku tadi. Kau nggak Udah usah kujawab kebanyakan semuanya. nanya. Nggak ada cerita Tapi kujawab kalau kau semuanya. tanya, Udah. Bang, kapan bohong saya dihajar Beelzebul itu Gak bisa ada, aku gak ada ke situ. tahu. Hasil diskusi kita pada malam ini, Ya, Kristen salah kau. masuk neraka. Selesai. Salah Semua kau, Kristen kau masuk yang neraka. masuk neraka. Ah, Tidak. oke sekarang Jawab, martir, Sam. martir. Udah Dan diam dulu gak? kuasa apa Martir. Yesus membuat kita? Udah, Tidak udah bisa kau keluar. masuk neraka. Siapa ibunya Yesus? Salah lagi dibilang si Kalau kau Maria. tidak bisa menunjukkan kapan mereka Ibunya menikah, berarti itu- Yesus anak zina. Ibunya Yesus siapa? Aku tanya sama kau. Bunda Maria. Ibunya Yesus siapa? Bunda Maria. Enggak, ku tanya dulu sama muncung kau ibunya Bunda Yesus siapa? Maria. Tuh, manusia. Salah jawaban kau, aku masukkan nanti anak kucing kau. Ya udah, kalau salah kau mengatakan siapa nama ibunya jadinya? Ibunya Roh Kudus. Ah, sempak kau tuh koyak, ngarang aja kau. Jadi teman-teman, dia ini sudah kalah, tapi Kalah apa? supaya kelihatan menang, dia debat kusir. Debat kusir Kau itu dapat kusir seperti dari ini. mana dapat kusir? Debat Orang kusir kau jawaban itu kau. Makanya pakai pura-pura panci kita diskusi. bertanya di luar dari tema biar kelihatan panjang, padahal dia sudah Ada. 3 kali nggak bisa menjawab. Ah. Makanya saya bilang di mata saya kau Udah martir, martir. Sekarang kutanya kau martir. Apakah kalian pasti masuk surga martir? Martir. Dir. Hei. Martir. Apakah kalian pasti masuk surga? Pasti karena sudah ada jaminan keselamatan. Siapa yang menjamin? Yesus Kristus. Oke, baik. Kutanya kau ya. Pasti masuk surga. Berarti nggak ada neraka. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajarannya pasti masuk surga. Benar? Hah? Ya. Ketika hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, masuk neraka. jangan mau Diam dulu, diam dulu Kak. Masuk neraka. Kamu mau di Diam dulu Kak. Ya, martir. Hah? Apakah masuk neraka? Martir. Martir. udah dibilang ya jawab. Sekarang ku tanya sama kau dengan Enggak, kuasa Martir. apa Yesus Ketika tidak, kalian hanya kau mengimani jawab. Yesus saja, ketika hanya mengimani Yesus, udah mengimani Yesus tetapi tidak mengikuti ajarannya, apakah masuk neraka? Iya, ajaran Yesus mamanya aja juga nggak tahu kok. Tanya aja. Tunggu dulu, Iya, Luka. Ya. iya. Oke, baik. Apakah ada Yesus mengajarkan kalian ibadah ke gereja? Jangan mau ditanya-tanya. Jangan mau ditanya-tanya. Apakah ada Yesus mengajarkan kalian ibadah gereja? Encret kok, masuk neraka semuanya kalian. Neraka, selesai. Itu kan ibadah itu kan Mereka diperintahkan. melakukan ibadah itu setiap hari. Nah, kalimat pertama, Dia putus pertama asa ya, loh, dia katakan- dia naik lagi loh. kata pertama yang digunakan dalam kata pertama itu Bang, ingatlah. Bang. Ingatlah itu kapasitas daya pikir. Bang atau Lukas saya pola pikir. naikkan Kalau tapi juga- dijaga narasinya ya bang. Kalau terlalu ini saya turunkan. Kalau misalnya dibilang begini, dikatakan ingatlah. Di dalam perjanjian baru itu disebut metanoia, perubahan konsep pola pikir, paham tidak? Jadi ketika kita belajar merubah konsep pola pikir kita ya, kita belajar merubah konsep pola pikir. Kau ada mujizat? Enggak. Kita Tanya. tata ya Kau ada sesuai dengan mujizat firman Tuhan. Di saat itu kita beribadah, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu jelas dan itu setiap hari. Iya, ada Ya. mujizatnya enggak? Udin, ada mujizat enggak? Ah, Mau Jawab. begini ya, kalau hanya mau diukur Ada mujizat dengan nggak mujizat terjadi? saja, di dalam wahyu saja dikatakan nanti pada akhir zaman ya, iblis itu akan bermujizat juga. Malam-malam ini. Jadi kalau cuma patokannya mujizat itu patut dipertanyakan. ya Tuhan bukan mujizat, setan ada enggak mujizat?
ada nggak mujizat Tuhan di gereja kau itu yang kutanya? Kok jadi mujizat Kenapa setan sih, bilang Bang? tidak ada? Ada. Buktinya Apa banyak yang mujizatnya? berbeda. Ada penglihatan nggak? Nggak, Nah, saya tanya, ya, sekarang saya ada nggak tanya. dapat penglihatan di gereja kau? Oke, yang saya tanya Ada dari nggak dapat mana penglihatan sumbernya? di gereja Apakah kau? itu benar dari Tuhan atau itu dari iblis? Nah, silakan itu yang dijawab. Nah, bagaimana cara Kau Abang ada juga? nggak penglihatan di gereja kau? Ada. Nah, sekarang saya tanya gini ya. Katanya coba ceritakan. Saya ini hasil dari penglihatan ibu gembala saya. Serius. Saya ini hasil dari penglihatan ibu gembala saya. Ya, serius. Dia berkata, walaupun terus? secara Karena eksplisit itu terjadi dalam hidup saya, dan itu membuat saya percaya. Saya ini mantan dari mantan memang penyembah iblis. Makanya saya mengerti tentang perbedaan antara yang namanya roh iblis dan memang benar-benar roh kudus. Oke, Secara ada nggak pribadi pengusiran- ataupun secara nyata? ada nggak pengusiran setan? Gantian, woi ngomong gantian, jangan muncung kau aja yang ngomong. Tanya, di gereja kau itu satu tidak Tuh kan, hilang suaranya kan? ya. Kalau kau sering dapat penglihatan, kamu tidak akan anti dengan orang-orang seperti saya. Ya, Karena aku kalau bilang. dapat penglihatan itu yang sama. Nah, sebentar, bilang. kau diam dulu. Saya harus seperti itu. Jangan kau ngomong terus. Kau diam dulu sebentar. Maka aman bang. saya tidak akan lama menegur kamu karena Yalah, kita biarkan aja dia bernarasi sambil kita aku tunggu. sendiri sudah online menerima SDO. kebenaran. Ya, Oneness sendiri pun sudah kalah. Kan, ngapain kalian nginjilin Oneness, yang lain juga saya juga. Jadi kau pas di sini. Islam juga udah ngaku kalah kemarin. Undifa udah tangankan saya, Zakir Naik, Imam Syafi'i, Ustadz A sudah tidak mampu mengalahkan Bang Luga. Saya pun kalah. Saya minta maaf. Saya udah nggak bisa lawan dia. Ripa dengan pendekar-pendekar musik sudah mengaku kalah. Ngapain lagi kau nginjilin mereka? Udin, orang udah kalah, yang ngalahin orang kau supaya kau ngaku yang memenangkan gitu. Oneness mau kau kalahkan, aku juga. Bukan kau. Kau mau ngerampas kerjaan Bukti orang nyata ya? aja. Lah, nggak percaya pun kau masuk neraka lah kau. Memang diwajibkan masuk. Ada kau diatur. Udah bang, kalau memang begitu, kenapa itu Oneness Obat masih melawan bernarasi di Oke, room-room kalau oke. memang Abang Begini Luga ya. yang mengalahkan mereka, coba. Kenapa Iya. masih mereka berkoar-koar, Mereka coba? itu juga lagi cari koin, setidaknya Kenapa buat masih mereka berkoar? cari makan sehari-hari, buat cari makan juga. Dicarilah Tritunggal blow on yang bisa kira-kira dilawan. Kalau saya nggak bisa dilawan. Kalau kalian dimakan kalian, ditelan. Mereka masih bisa nelawan kalian. Aduh, udahlah bang, cukuplah bang ya Apa? narasinya bang. Saya aja udah. Bang udah, makasih ya bang. udah di Iya sini. Kristen, kamu jangan lawan abang kau ini. Aku nggak lawan Doa. bang, aku baik samamu. Udah Bang. lanjutlah ngobrol lah kalian. Iya bang, cukup doakan kami Ya aja lah udah. ini. Udah, Jangan pakai bagus kami lah. setannya pula bang. Udah, bertobat kau. Haleluya. Biar kuundang nanti kau. Gimana nih abang ini? Abang bicara bahasa Roh Kudus. Tapi abang sini Bu. panggil narasumber angin ini setan-setan tuh gimana? Itu Roh Kudus dah. Kalau Roh Kudus berbicara itu dia tertib. Udah Dia- diam lah kau lihat. Diam. Dia berbahasa-bahasa yang bisa Diam, diterima. aduh. Cerewet. Ulangan pasal 28 di situ ada mengenai Iya. tentang berkat dan kutub. Nah, di dalam kutub di situ dikatakan jika engkau tidak mendengarkan tentang firman Tuhan secara baik-baik, di situ ada dikatakan engkau akan gila. Itu jelas dan nyata, dan ternyata itu terbukti benar. Kepala batu. Memang dahsyat dan luar biasa. Inilah Ya, yang Bang Luka, disebut mungkin- jemaat liar mau melawan nabi-nabi Tuhan. Kamu Iya, sebagai saya jemaat tahu. liar. Ya, saya tahu. Jemaat, Yang namanya Roh Kudus itu selamanya harus berbahasa sesuai dengan yang dimengerti manusia. jemaat Dimana liar. Tuhan hadir di situ. Keras kepala masuk neraka lah Iya. kau. Bisa kau diatur. Iya, Coba kalau aku Roh bilang begini Kudus bang, berbahasa tidak Bang, dipahami. coba kalau aku begini, bara selipar memandang. Itu kayak tadi apa Itu itu? artinya apa itu bang? Ya, artinya apa itu? Masa di surga ada bahasa iya raba raba. Gini, ya. Apanya yang diraba? Apanya yang diraba? Lihat gini ya. Kamu harus supaya Roh Kudus itu ku transfer masuk ke dalam badan
Aku nggak mau Oke, gimana kudus caranya? dari Bang Oke, Luka. diam dulu Pak Daniel. Diam. Oke, dia Bang Luka, gimana caranya transfer roh itu ke saya? Coba. Bayar biaya tambahan 6.500. Ke saya, coba. Angkat Coba Pak, tangan. Bang Luka, transferlah ke adekmu ini. Angkat tangan. Angkat tangannya ke atas. Ya. Ini aku angkat tangan Bapa, dalam ini. nama Yesus Tuhan, aku Ini aku angkat tangan ini. iya, kau tutup mata dong. Ini serius dong ini. Bapak dalam nama iya. Yesus akan Roh Kudus atas Lia Tuhan sehingga dia memperoleh kuasa-kuasa iblis roh antikristus yang masih mengikat dia, aku patahkan. Yesus, turunlah urapan Roh Kudus mulai hari ini bekerja di dalam diri Lia Yesus sehingga dia boleh menjadi kepenuhan Roh Kudus. Bapak, nama Yesus, terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini Roh Kudus, asalkan kau membuka hatimu, dan engkau akan diubahkan menjadi manusia baru. Kristus, lepas dari dirimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Udah. Amin. Udah. Jadi ada Saronya mana? Udah lepas. Iya, itu Raba, sebagian Raba. roh- roh Ya, antikristus. yang Nanti dia, enggak langsung raba-raba kali ya. jangan kau Apa yang ikutin lagi diraba-raba? manusia. Enggak, mohon maaf teman-teman saya dengan Bang Luka ini Gini, sudah lama berteman jadi nanti saya ke kami. nanti gini. Jangan bahasa roh itu bukan dibuat bahan lucu. Nanti kalau ketika kamu menyembah, kamu merasakan hadirat Tuhan, itu kalau memang saja itu tuh itu dia keluar pasti. Loh, tapi ada ini tapi dia ngalamin. masuk roh antikristus Gitu. Bang katanya. Jadi jangan ke Tapi maksud saya gini loh Bang Luka, bahasa roh itu yang dimengerti orang lain, itu maksudnya. thinking. Itu Ya, bahasa roh itu Iya, jelaskan ada yang dulu. memang Jelas. Bahasa roh itu harus kalau kita benar, diartikan. kalau kita membuka misalnya saya tidak bisa bahasa Indonesia, hadir ibadah. Tafsirnya kan Terus orang ada yang dapat- berbahasa roh lewat bahasa saya gitu loh Abang. Gimana sih? Karena saya tidak memahami bahasa Indonesia. Tuh. roh itu bukan diterjemahkan sama ditafsir itu beda. Kalau diterjemahkan nggak bisa diterjemahkan bahasa roh, tapi kalau ditafsir artinya Tuhan memberikan pewahyuan hikmat melalui bahasa itu. Aduh, makanya kau nggak berbuah kau. Makanya lihat, kau jangan ngikut-ngikutin orang ini. Kau yang harus jadi leader, itu kan bukan kamu yang mengimpartasikan. Impartasikan tuh kan si Lia udah agak adem kan, udah agak tenang dia. Tadi dia gerasak gerusuk karena tadi udah ada yang lepas. Lihat. Udah agak selesai. Tambah liar ini pembahasannya. Menurutmu Bang Luka bahasa roh itu dipelajari Lu- apa enggak? Itu dipelajari apa enggak? Enggak, dia nanti datang sendiri. Kayak orang mau nangis gitu. Gitu. Dia datang Harus sendiri. teriak-teriak dulu. Kalau nggak ada roku, kalau nggak dia penuh dia. Begitu. Enggak. Oh, enggak. Bukan. Oke. Itu kan ketika Tuhan memenuhi hatimu seperti air terjun, itu akan karena begitu dahsyatnya sukacita itu dia bisa keluar gitu karena begitu dahsyatnya kasih Tuhan ini. Tapi Bang itu ada Bukan loh itu yang kejahatan. Bang Luka pernah terjadi tuh ya. Pernah terjadi tuh ya, kami doakan, terus dia tiba-tiba teriak gitu, dia mau berontak gitu sampai dia punya bola mata mau keluar gitu. Tapi dia begitu ngomong-ngomong nggak jelas, nggak ngerti, tapi mata keluar. Kalau namanya begini, penuhan Roh Kudus dengan pelepasan tuh beda. Kami ini tim doa pelepasan di GBI. Kami punya tim pendoa kelihatan ngusir setan. Itu kerjaan kami di GBI karena saya salah satu tim doa pelepasan. Jadi saya tahu persis. Kalau orang penuh Roh Kudus, iya dia sebatas kejang-kejang tapi bukan mengerikan. Beda kalau doa pelepas dilepaskan apanya ikatan-ikatan dukun-dukunnya. Nah, itulah yang mungkin yang kamu bilang itu dia kejang-kejang. Pelepasan dengan kepenuhan roh beda. Kalau kepenuhan roh itu saat pujian dan penyembahan. Haleluya. Ikut ibadah pun kita tangking dalam nama Yesus, dia bisa kelempar. Kamu harus bisa bedain. Pak Luga, Gitu loh. saya mau tanya dong. Ya, Pak Luga. silakan. Bedanya orang pelepasan sama orang kejang-kejang kalau ditanyain dan ngerti, itu gimana caranya bedanya, Bang? Begini, pada dasarnya malaikat itu kan mirip dengan Tuhan. Ya, cara kerjanya juga mirip karena kan
Jadi kalau malaikat setan itu yang bekas malaikat, tentu juga dia membuat orang itu juga kejang-kejang. Tapi tetap ada bedanya. Kalau orang kepenuhan Roh Kudus itu biasanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam penyembahan. Tapi kalau kejang-kejang oleh setan, ngerti nggak? Tapi kalau kita menyembah, tiba-tiba orang kejang-kejang, itu kepenuhan roh. Itu ada ayatnya. Ketika imam-imam mempersembahkan korban turun, imam-imam tidak tahan berdiri. Itu di dua Tawarik. Kamu harus kepenuhan roh dengan kerasukan setan. Ada kemiripan. Itu kan memang diciptakan kan mirip. Karena malaikat itu juga kan tangan kanannya Tuhan dulunya tadi, Lucifer itu. Tapi tetap ada bedanya. Kalau kepenuhan roh itu membawa damai sejahtera. Bahasa roh itu membawa sukacita. Makanya ada nyanyian, ku kan terbang tinggi di awan. Emang kan yang menciptakan lagu itu kan orang yang berbahasa roh semua itu. Itu kan rata-rata gerejanya Pak. Lagu hebat itu yang dinyanyikan oleh Silia pagi-pagi, ku angkat tangan. Itu kan penciptanya orang berbahasa roh. Tapi kenapa Silia ini itu yang diciptakan oleh orang berbahasa roh? Heran saya. Cinta banget kalau sama lagu-lagu itu. Betul nggak, Lia? Nggak tahu, aku mana tahu aku pencipta lagunya itu berbahasa roh. Aku mana tahu aku pencipta lagunya. Nah, double. Salahnya kita itu. Saya musik gini loh. Oke, begini aja untuk begini host ya. lebih baik diamkan Misalnya aja. kamu nyanyi lagu ya, misalnya gini. Ya. Yes. Karena begini ya. Dan Allah kami. Nih, saya jelaskan ya tentang yang namanya ekspresi jiwa ketika manusia itu dihampiri oleh Roh Kudus itu tetap ada artinya. Salah satu contohnya ketika Daud itu dipenuhi oleh Roh Kudus sampai telanjang. Nah, kenapa telanjang? Telanjang ini simbolik tentang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termaksud tentang dosanya. Dosanya. Lu ngomong apa sih? Itu contoh, salah satu contoh ya, menafsirkan tentang kejadian yang Kau tuh ngomong apa? terjadi pada Daud ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh, mungkin Bang Luga juga pernah kayak Daud gitu sampai begitu ya, Bang? Pernah karena terlalu sukacita dengan penuhnya Roh Kudus gitu, pernah sampai ini ya, menari-nari. Kalau terus telanjang buka baju tidak. gitu pernah ya, Bang? Kalau telanjang tidak. Sebentar ya. Saya ini kan di gerejanya dibesarkan di gereja GBI Past. Gereja terkaya di Indonesia ya. Kalau kalian ini kan gereja-gereja miskin ya. Aku kan tahu gereja kalian. Kayak Gemim. Iya, saya Nih, minta maaf ya. Saya jelaskan ya tentang ekspresi jiwa. Sebenarnya tadi sempat saya bahas ya. Manifestasi yang terjadi oleh manusia ya ketika dia dihampiri oleh Roh Kudus. Tunggu dulu bang Eng. Apa hubungannya lo gereja orang kaya, gereja orang miskin? Tidak ada. Hubungan itu berkat, mangka gereja masuk sini. Gitu, mana sih abang itu? Kabur kah dia? domba yang hilang. Kalau orang Kristen ini bukan domba yang hilang. Beda domba yang hilang sama domba yang udah busuk. Nah, kalau hilang masih ada kesempatan. Kalau busuk tinggal dibakar. Itu bedanya. Paham? Iya, oke, paham. Nah gini, tadi kan hidup itu kan yang bermujizat. Nah seandainya ada kasus salah satu anggota jemaatnya itu mengalami stroke hemoragik, sehingga mengakibatkan dia hampir koma. Apakah tidak perlu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan? Cukup dipanggil pendeta atau orang-orang pengurus gereja untuk berdoa saja. Terus bagaimana seandainya hal tersebut, orang tersebut tidak sembuh, malah mati? Oke. Kalau memang bisa dibawa ke rumah sakit dan sembuh berarti nggak ada masalah. Tapi ada beberapa kasus yang memang hampir tidak bisa disembuhkan. Contoh kanker, ya kanker otak, kanker serviks. Ya, kalau sih nggak perlu kau berteriak-teriak kepada Tuhan, ya. Tapi kalau sudah kanker, ya kalau misalnya mandul, buta, tuli, mati, meninggal, itu butuh mukjizat, ya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup di dalam. Ya, jadi
Kenapa sih di mute? Kamu udah dibaptis Islam belum? Enggak bang, nggak ada yang mute. Udah. Ya, kamu udah Nggak ada yang dibaptis Islam. mute. Aku tadi kupikir aku yang lain. Kamu sudah dibaptis. Udah dibaptis Islam aku. Oke, dibaptis. Udah dapat karunia Tuh. berbahasa roh. Udah berbahasa roh. Udah karena gerejaku karismatik. Udah. Pernah bernubuat atau pernah dinubuatkan? Pernah dinubuatkan. Oke. Nah, iya, kalau pernah dinubuatkan itu kan berarti yang bernubuat itu nabi dong. Nggak mungkin yang Enggak bernubuat juga. namanya pengajar. Maksudnya Pengajar dia itu yang ngajarin. Aku nggak ngerti kalau Wah. itu. Pokoknya ada satu kakak rohani aku. Iya, jadi dia bernubuat berarti dia nabi. Tapi kan karena dia belum belajar. Jadi seorang nabi pun perlu belajar dari rasul. Yang biasanya ngajarin nabi itu rasul, bukan pendeta yang ngajarin nabi. Tidak mampu ngajarin nabi. Pengajar apalagi lebih tidak mampu lagi dia ngajarin nabi. Yang mengajari nabi hanya rasul. Makanya banyak nabi-nabi saya ajarin. Nah, tapi kan gue nggak berani ngaku nabi bang. Lo harus berani. Akhirnya berani dia ngaku. Ray, tadi dia nggak tahu kalau dia nabi, padahal dia nabi. Tetapi setelah saya ajarin, oh ternyata itu nabi ya bang. Buat namanya nabi. Kalau mengajar namanya pengajar. Kalau menggembalakan namanya Tapi kan saya kan bernubuat bang, tapi saya nggak pernah ngaku nabi. Ya berarti lo namanya tolol. Lo harusnya lo nabi, tapi lo Abangku, itu namanya tolong nabi gitu dong, tolol. Oh Abangku, gitu ya bang. Maaf nih, abangku. Ya. Ini aku kan Ya, nggak boleh saya ngeluarin kurangi. kata-kata yang terlalu kasar ya bang. Bisa diperhalus kah? Ya. Soalnya ini Ya kan kenapa saya kadang-kadang ngomong harus keras gitu? Ini Karena kalau formalnya memang sudah belum kuat. selevel. Iya, paham. Tapi ini formal belum kuat bang. Iya. Kenapa Iya, saya jadi diperhalus aja. iya. Makanya saya kasih ngomongnya sekali aja. Jadi kan saya ngomong keras karena ini sudah mau kedatangan Yesus, tetap kok petantang-petenteng dengan ajarannya yang menyesatkan orang. Harusnya seorang nabi dia harus berani mengaku nabi. Tapi kalau seseorang yang tidak berani mengaku nabi, berarti dia dibawa perbudakan gereja, dibawa perbudakan. Kenapa dia takut ngaku nabi? Nanti pendeta tidak memberikan dia. Nah, karena dia takut nanti honornya dihilangkan, akhirnya dia tetap mengaku jemaat. Karena ada jemaat yang bernubuat. Yang bernubuat itu cuma nabi di dalam Alkitab. Coba kamu cek. Enggak deh, kalau arti masalah namanya honor sih Nubuat enggak itu ya adalah bang. pekerjaan seorang Enggak ke arah nabi. sana sih. Honor tuh apa ya? Banyak Honor yang abang maksud banyak apa? sekali Soalnya para kakak nabi. rohani aku itu nggak ada yang Banyak. namanya dibiayai sama gereja, nggak ada. Ya, tapi dia takut kepada gereja, takut dia kehilangan posisi, dia takut dikucilkan. Makanya kan dari zaman dulu juga banyak nabi yang digeplak sama dia menubuatkan orang sesuai pesanan. Contoh Bileam, tolong kan Israel begana bugono nanti saya kasih uang. Lalu kata Bileam, coba kan akhirnya dia mau digetoklah dia sama malaikat Tuhan waktu dia menunggang ke dia berbicara. Itu adalah nabi-nabi yang tidak tahu dipakai Tuhan, tapi dia gara-gara takut kepada manusia akhirnya dia jadi begitu juga nabi-nabi yang tidak berani mengaku nabi karena sama pendeta. Karena kan kalau di dalam gereja jadi ketika dia menyampaikan nubuatan, kalau dia mengaku nabi pasti dibuka nama pendetanya, makanya dia nggak berani siksa, digulung, paham nggak? Tapi kalau saya kan punya kuasa, punya keras, dia pun nggak ada yang bisa ngelawan. Pendeta pun mau ngelawan saya nggak bisa debat kok. Makanya pendeta pun dia sama saya, takut saya tempeleng. Udah, jelas ya? Nggak tahu sih bang, nggak ada komen. Aku sih nggak berkomentar apa-apa ya, karena kan bukan kapasitas Jadi aku. seorang nabi, seorang yang bernubuat itu adalah Kapasitas aku. ya udahlah, kalau memang bukan kapasitas kamu lebih bagus kamu ngomong begitu. Memang kalau ini kan pelajaran tingkat tinggi, misalnya saya banyak itu para yang bernubuat ngomong sama saya juga bernubuat, tapi saya nggak ngaku nabi, saya nggak ngaku. Disangkanya kali dia udah menang kali kan. Gue bilang lo adalah seorang yang dipakai Tuhan, tapi lo nggak sadar kalau lo tuh
Akhirnya banyak yang sadar. Contoh si Kesia, akhirnya dia ngaku. Nah, karena dia sadar ternyata dia adalah nabi, tapi dia sama pendeta. Karena kalau sama pendeta kan nggak boleh ngaku nabi di gereja, betul nggak? Itu kan sudah ajaran dari sekolah teologi. Itu ajaran-ajaran setan yang masuk ke dalam STT. Makanya Tuhan nggak pernah suruh saya masuk STT. Karena di dalam STT itu lo harus disetting otak lo harus ngikutin apa kata setan. Makanya orang-orang STT nggak dipakai Tuhan. Coba lihat ini ngomongnya. Abang, diperhalus. Aduh, lo cuma Bukannya gitu, ini komal gue, Bang. ini orang gimana sih? Kemarin itu ditembak. Lo yang Bang. undang gua. Iya, lo yang undang gua ngambil. Lo Bukan ngambil. undang, Lo yang undang. aku naik. Banyak alasan sih. Terus kan aku tadi ngasih peringatan ke abang-abang, komal tadi rendah, saya lihat udah itu ada undangan dari ditembak kamu. ini, diperhalus bahasanya. Ayolah lemah lembut, orang Kristen kan lemah lembut semua. Halus saya ini hamba Tuhan. Nggak bisa, loh.